Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengumpulkan bahan dan keterangan mengenai dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Prasetyo Budianto, Kamis sore. Proses penyelidikan sedang. Hai. Pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan peran penting kearsipan. Apa saja peran arsip itu? Arsip berperan sebagai pusat ingatan atau sumber informasi yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, dan juga pengambilan keputusan. Dalam salah satu jenisnya, yaitu arsip vital, adalah informasi terekam yang sangat penting bagi keberadaan dan kegiatan organisasi. Yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban, serta aset kekayaan di suatu instansi. Arsip vital berperan penting dalam melindungi hak kepentingan organisasi, instansi, dan perseorangan, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Karena sifatnya yang sangat penting, arsip vital harus memperoleh perlindungan khusus, terutama dari kemungkinan musnahnya arsip, atau hilang, atau bahkan rusaknya arsip. Akibat dari arsip vital yang rusak atau hilang, diantaranya adalah tidak dapat tergantikan ataupun diperbaharui. Maka dari itu, dampak dari suatu arsip vital yang hilang atau rusak akan mengganggu dan menghambat keadaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, instansi, ataupun perseorangan. Nah, dalam video kali ini, kami akan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beberapa tahun ke belakang dan kaitannya dengan arsip vital yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Peristiwa pertama yang akan kami ulas adalah tragedi meletusnya Gunung Merapi. Pada 12 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 5 November 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 700 mm dan durasi 145 detik. Dalam rekaman video, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak atau kurang lebih 3.568 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah barat daya. Data dari Arsip Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional mencatat, pertanggal 27 November 2010, erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan 277 orang meninggal di daerah istimewa Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Di hari itu, letusan didahului dengan suara gemuruh terdengar dari Yogyakarta, Magelang, dan Wonosobo. Hujan kerikil dan pasir mencapai kota Yogyakarta bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat turun hingga Purwokerto dan Cilacap. Siang harinya, debu vulkanik telah mencapai jumlah wilayah di Jawa Barat. Arsip Bapeda Kabupaten Sleman mencatat, kerugian yang dihitung per tanggal 14 November 2010 akibat erupsi Gunung Merapi mencapai 3.385 triliun rupiah. Angka ini belum termasuk kerugian di subsektor perikanan, wisata kaliurang, infrastruktur, dan bangunan SD sampai SMP. Adapun dampak dari letusan Gunung Merapi tidak saja menelan korban jiwa maupun materi, namun seluruh aspek kehidupan juga terpengaruh akibat bencana alam ini. Satu di antaranya yang sering kita lupakan adalah rusaknya arsip-arsip penting yang merupakan aset bagi instansi ataupun perorangan. Contoh sederhananya, arsip-arsip di lingkup rumah tangga seperti kartu keluarga, akte, sertifikat tanah, dan lain-lain. Mungkin juga hal itu rusak karena ketika bencana itu terjadi, banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menyelamatkan arsip ketika bencana terjadi. Untuk mencegah hilang atau rusaknya dokumen yang penting dimiliki masyarakat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten menugaskan arsiparis untuk menyisir arsip warga di daerah rawan bencana di Duku Gondang, Balerante, Kemalang, dan Klaten. Hampir 100 arsip vital warga seperti sertifikat, akte nikah, PPKB, kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, sampai ijazah berhasil dialih mediakan. Selanjutnya, peristiwa kedua yang akan kami ulas adalah peristiwa Formula E. Pada 13 Juli 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Jakarta akan menjadi tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E 2020. Kemudian pada 13 Agustus 2019, Anies mengklaim membutuhkan dana sebesar 343 miliar rupiah
untuk menjadi tuan rumah balapan Formula E. Ia juga menegaskan manfaatnya yang besar bagi sisi perekonomian Jakarta yang berpotensi meraup pendapatan hingga 1,2 triliun rupiah. Namun, dalam hasil audit yang dikeluarkan per tanggal 19 Juni 2020, Badan Pengawas Keuangan atau BPK mencatat Gubernur DKI Jakarta alias Anies Baswedan telah membayar komitmen fee dan bank garansi hampir 1 triliun. Pengusutan kasus Formula E oleh KPK ini bermula dari laporan masyarakat. Pada September 2021, kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan melaporkan Anies Baswedan ke KPK atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan biaya komitmen kepada penyelenggara. Sejak November 2021, KPK mulai menelusuri kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Pada 8 Februari 2022, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, hadir di KPK dalam rangka memenuhi panggilan penyelidikan. Ia mengatakan bahwa sejumlah dokumen menunjang seperti dokumen anggaran yang tercantum dalam KUA PPAS, RAPBD, sampai APBD 2019. Pada 16 Juni 2022, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto, juga datang ke KPK untuk memberikan keterangan soal penyelenggaraan Formula E. Ia sempat membeberkan bahwa pemerintah pusat hanya memberikan rekomendasi berdasarkan surat yang diterima dari Anies Baswedan pada Agustus 2019. Namun, Gatot mengatakan pemerintah pusat tidak membantu soal anggaran penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Gelaran balapan Formula E diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol pada Sabtu 4 Juni 2022. Penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E yang meraup keuntungan 6,4 miliar lebih. Direktur Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko di rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dengan pembahasan APBD 2023 menjelaskan pendapatan usaha total dari Formula E 2022 sebesar 137,34 miliar lebih. Pokok pendapatan total sebesar 129,5 miliar. Lalu beban administrasi dan umum 1,89 miliar. Beban lain-lain sebesar 13,7 juta serta beban pajak sebesar 1,56 miliar. Pemprov DKI menyerahkan arsip atau dokumen setebal 600 halaman ke KPK terkait penyelenggaraan Formula E. Kepala Inspektorat DKI, Syaifullah Hidayat, mengatakan dokumen itu diberikan sebagai bentuk komitmen. Sebelumnya, perwakilan Pemprov DKI Jakarta, yakni Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, dan Dirut PT Jakpro, Widi Amanasto, menyambangi KPK. Kedatangan Pemprov DKI ke Komisi Anti Rasuah itu untuk menyerahkan dokumen terkait Formula E setebal 600 halaman. Penyerahan dokumen setebal 600 halaman tersebut merupakan himpunan dari seluruh dokumen mulai proses persetujuan hingga persiapan yang diperlukan KPK untuk mendapatkan informasi secara detail dan utuh mengenai penyelenggaraan event Formula E. Arsip atau dokumen yang sudah disiapkan antara lain mulai dari kronologi penugasan-penugasan dari awal penyelenggaraan Formula E baik dari Pemprov DKI maupun PT Jakprov, mulai dari kontrak, visibility study, hingga surat penugasan, KUA PPAS, RAPBD, sampai APBD, serta bukti transfer komitmen fee senilai ratusan miliar. Berikut merupakan berita acara penyerahan arsip vital sebagai bukti telah dilaksanakannya serah terima arsip dari unit kerja kepada pusat arsip pada tanggal 8 Desember 2022 di Jatinangor dengan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Dharma Yoga Belci Putra dan Kepala Pusat Arsip Nabil Halfalwi juga dengan disaksikan oleh 8 orang saksi.
Berikut merupakan daftar arsip vital dari peristiwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 dan juga kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Dari dua peristiwa yang tadi disebutkan, terdapat persamaan dari setiap kejadian tersebut, yaitu sama-sama menghasilkan arsip-arsip sebagai data informasi yang terekam. Beberapa arsip yang dihasilkan merupakan arsip vital. Arsip di sini berarti sangat penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai terjadinya peristiwa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keberlangsungan kebangsaan. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip vital harus dipertimbangkan keamanan fisiknya. Maka itu perlu diatur tentang keamanan dan akses arsip vital. Pengaturan, pengamanan, dan akses tersebut ada untuk menjamin keamanan atas hak dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, keamanan negara, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Demikian hasil dari kami, paparan analisis mengenai peristiwa tragedi meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 dan Formula E tahun 2022. Sekian dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.